Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman harapan bangsa untuk masa depan tingkatkan moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila beriman bertakwa berakhlak mulia berkebinekaan global gotong royong dan mandiri bernalar kritis juga. Wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Radida Raka SPD, mengajar di SMP Negeri 7 Kota Sorong. Saya mahasiswa Universitas Patimura Ambon, PPG dalam jabatan Angkatan 3, Mapel Bimbingan dan Konseling, NIM 202349905. Saya melaksanakan ujian kinerja pada SMP Negeri 7 Kota Sorong kelas 9, topik meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih. Pagi semua. Selamat pagi. Salam untuk semua. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Kalau kita sehat, kita baik, berarti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Oke? Sebelum kita masuk pada materi layanan konseling kelompok, ya, Bunda harapkan kalian sudah bisa dapat duduk dengan tenang, sudah merasakan nyaman duduknya. Sudah. Kalau sudah merasa nyaman duduknya, kita akan mulai dengan kegiatan pertama. Mari sama-sama sebelum kita masuk pada konseling kelompok, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Ya, nanti pada hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok dengan materi meningkatkan kepercayaan diri, di mana tujuan dari kita mempelajari ya layanan tentang konseling kelompok agar peserta didik atau anak-anak sebagai anggota kelompok dapat ya mengetahui di mana tingkat tingkat motivasi belajar saya seperti itu. Apa motivasi belajar saya rendah atau tidak seperti itu. Makanya kita melakukan konseling kelompok dengan topik meningkatkan kepercayaan diri. Sebelum itu Bunda masuk pada kegiatan selanjutnya. Bunda akan memperkenalkan diri di sini. Yang perkenalkan nama Bunda Radida Raka. Karakter Bunda adalah seorang guru BK yang sangat tegas, disiplin, konsekuensi apa yang sudah Bunda sampaikan. Hobi Bunda atau bakat Bunda menyanyi seperti dan olahraga. Ya, kita selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nesya Gani. Bakat saya adalah suka membaca dan juga disiplin. Perkenalkan, nama saya Marus. Saya suka main bola dan sifat saya Perkenalkan, nama saya suka bakat saya tenis meja. Karakter saya semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah. Karakter saya sering bermain, hobi saya belajar. Perkenalkan, nama saya bakat saya suka main basket. Sifat saya suka ditanya. Ya, baik, terima kasih. Iya, oke, kita tunggu semua anak buah.
Baik, anak-anak semua, kita pasti punya bakat ya, yang ada pasti di dalam diri kita. Kita punya bakat, kita punya potensi ya, minat, semua ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengembangkan itu? Kita akan membagikan ya, kita akan membagikan tentang kalian akan menuliskan apa yang ada pada diri kalian ya, seperti itu. Tapi sebelum itu ya, dia akan membayarkan materi ya, materi layanan ya, tentang mengenai ya motivasi belajar. Ya baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan, sudah ditanya sendiri, bertanya apa sih itu pengertian dari motivasi belajar? Coba. Ya. Oke baik, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke luar biasa. Siapa lagi? Ya coba motivasi belajar. Adalah mendorong bagi diri. Iya, oke baik. Bentar dulu. Luar biasa. Yang berapa? Motivasi saya akan menjadi kesuksesan. Oh iya, oke berarti suatu motivasi untuk berhasil atau mencapai kesuksesan. Oke baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan semua. Jadi ya. Motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak dalam diri siswa ya, yang akan menimbulkan keinginan belajar dan memberikan arah ya, arah pada kegiatan apa? Kegiatan proses belajar ya, atau gerak apa, daya gerak motivasi ya, untuk apa? Dorongan untuk apa? Untuk kita bisa mencapai apa? Kesuksesan, mencapai tujuan yang apa yang kita inginkan. Oke baik, makanya nama semua di sini semua sehat. Oke, kalau sehat berarti kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, pada ini kita akan memberikan layanan tentang konseling kelompok. Dimana kalau konseling kelompok ini mempunyai asas kerahasiaan antara kalian dengan juga apa keluhan-keluhan yang kalian hadapi tentang meningkatkan motivasi belajar, atau ada yang punya motivasi belajar rendah, berarti apa? Ditingkatkan. Karena layanan kita pada hari ini adalah tentang konseling kelompok. Tujuan kita mengikuti konseling kelompok ini agar anak-anak dapat memahami di mana tingkat motivasi saya dalam belajar ya, seperti itu. Di mana rendahnya motivasi belajar saya pada beberapa bidang mata pelajaran yang ada, seperti itu. Jadi dimengerti ya, kalian sampaikan saja apa yang keluhan rendahnya motivasi belajar kalian, seperti itu ya, karena di sini mendahulukan agar mengetahui di mana tingkat rendahnya motivasi belajar kalian dalam apa, dalam bidang mungkin ada matematika ya, ada IPA ya, seperti itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi bagaimana sih biar kita dapat meningkatkan motivasi belajar saya biar tidak rendah? Karena di situ ada penyebab apa? Penyebab dari rendahnya motivasi belajar. Oke, nanti kalian bisa lihat di situ ada slide tanpa yang sudah dibuat tentang meningkatkan motivasi belajar ya di sini. Oke, layanan konseling kelompok tentang meningkatkan motivasi ya, motivasi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar. Nanti di sini kalian ada lihat ya, nanti kalian akan melihat di sini ada video yang akan mendayakan bagaimana siswa tersebut dia mempunyai motivasi belajarnya rendah. Nanti di sini kamu tonton dan kamu akan melihat, menyimak, setelah itu menuliskan apa sih yang ada pada diri saya ya, apa yang ada di diri saya
Motivasi rendah apa ada pada diri saya sesuai dengan talent yang sudah kalian simak. Dahulu, isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai Oke, thank you. Ya, terima kasih. Inilah singkat tentang meningkatkan motivasi belajar, di mana sesuatu tersebut yang mempunyai motivasi belajar yang rendah. Contohnya sering main HP karena malas-malasan, ya, sering bolos untuk teman, ya. Itu yang apa? Yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar kalian. Ikut temannya bermain dengan temannya tidak sebaya, akhirnya teman mengajak ayo nggak usah sekolah, ya, dengan kita bolos mana? Bolos ke gunung sana kah, di rumah kosong, di aula kosong sana, ya, seperti itu. Atau bawa kendaraan, ayo deh, nggak usah ke sekolah, ya, kita pakai motor-motor aja, kita jalan-jalan. Akhirnya apa? Mereka motivasi belajar kalian. Jadi bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi belajar saya? Cara ada pada diri kalian. Oke, baik. Terima kasih atas video singkat yang sudah kalian simak. Nanti sebentar kalian akan membuat suatu kesimpulan tentang perilaku kalian sehari-hari. Kenapa motivasi belajar saya rendah seperti ini, ya, dan akan dikumpulkan dan mengerjakan evaluasi hasil. Ya, bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik di dalam diri, ya, maupun di luar diri siswa. Ya, untuk apa? Menjamin kelangsungan dan memberikan arah. Ya, arah kegiatan belajar saya itu di mana? Ya, sehingga bisa dapat mencapai tujuan. Thank you. Di sini ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar, ya, ciri-ciri motivasi belajar. Siapa tahu ciri-ciri siswa yang punya motivasi belajar? Ya, motivasi belajar. Ya, iya, di sini apa lagi? Iya, mandiri, apa lagi? Iya, menghormati guru, apa lagi? Sopan santun, apa lagi? Iya, disiplin. Iya, minat yang tinggi. Oke, baik, sekarang semua. Oke. Jadi, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar itu, ya, itu ada, ya, betul. Seperti saya sampaikan ke temanmu, ya, sudah sampaikan. Tulen, minat belajar yang tinggi, terus mandiri, ya, bertanggung jawab, dan apa? Senang memecahkan masalah yang positif. Itu adalah ciri-ciri seorang siswa yang mempunyai motivasi belajar. Oke, teman-teman semua, yang tadi kita sudah tahu bahwa ciri-ciri tadi ada ciri-ciri untuk meningkatkan apa? Meningkatkan motivasi belajar. Sekarang
kita lanjut pada apa? Faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang harus kita peserta didik atau siswa perhatikan dalam meningkatkan apa? Iya, motivasi belajar pertama itu apa? Iya, kita harus niat. Kita harus niat sebelum kita masuk ke sekolah, melangkah kaki untuk ke sekolah. Kita harus punya apa dulu? Iya, niat. Kita niat ya. Niat saya hari ini saya harus ke sekolah. Ya, saya harus belajar dengan baik agar saya dapat mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua apa lagi? Hambatan belajar. Iya, memahami hambatan belajar, Oh iya, saya harus pahami hambatan belajar saya itu dalam mata pelajaran apa sih yang saya kurang, ya, yang motivasi saya rendah, seperti itu. Yang ketiga, iya, memahami kegiatan belajar, ya. Jadi saya harus tahu, saya memahami sebelum saya belajar, saya memahami dulu, ya. Ya, dalam materi yang di Bapak Guru Kak berikan. Selanjutnya apa lagi? Iya, jangan lupa berdoa. Kita sudah berniat, kita sudah niat untuk apa membukanya, tapi tanpa ada campur tangan Tuhan, tanpa ada bantuan Tuhan, berhasil nggak? Tidak. Biar kita niat, tapi intinya kita harus yakin dan berdoa karena Tuhan akan apa? Ia membantu segala urusan kita dalam proses belajar seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dan mengerjakan evaluasi hasil. Ya, bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman harapan bangsa untuk masa depan tingkatkan moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila beriman bertakwa berakhlak mulia berkebinekaan global gotong royong. Ya, kalian akan memberikan atau membacakan hasil ya, hasil yang hasil evaluasi ya, evaluasi apa? Proses ya, dan evaluasi hasil yang tadi sudah kita bagikan dan setiap anggota kelompok kerjakan. Ya, siapa ini yang membacakan duluan hasilnya? Ya, silakan Nasya. Ya, mata pelajaran yang membuat motivasi belajar saya rendah yaitu matematika dan bahasa Inggris. Karena saya kurang bisa menghitung dan kurang bisa membaca bahasa Inggris. Ya. Berikan ilustrasi gambar. Inspirasi pelajaran saya yaitu keluarga di Semarang, keluarga yang bahagia. Itu kan luar biasa. Iya, oke. Silakan. Ya. Silakan. Tapi belajar saya matematika. Ya, gambar. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan. Saya memiliki motivasi belajar karena menjauh satu soal saja diperlukan proses yang banyak hanya untuk satu soal saja. Ilustrasi dari gambaran yang digambarkan. Kotak yang hidup Oke, ya berarti menggambarkan kotak yang dipenuhi dengan banyak pikiran luar biasa. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Jempol. Selalu luar biasa.
Oke, ilustrasi dari apa yang sudah digambarkan? Ya, kenapa sampai tangan? Tangan adalah untuk mengerjakan tugas yang saya dikasih oleh guru. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Bri. Motivasi terendah saya adalah bahasa Inggris. Ilustrasinya? Inspirasi kedua Inggris. Ya, kenapa sampai kita menggambarkan papan tulis? Karena terlalu banyak catatan. Oh, karena terlalu banyak catatan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Luar biasa. Ya, silakan, Ibu. Motivasi saya tantangan terendah adalah bahasa Inggris yang kurang tahu membaca bahasa Inggris. Ilustrasi gambar motor. Ya, kenapa Ibu sampai bisa menggambarkan motor? Karena dengan motor motivasi belajar saya menurun. Oke, kenapa sampai turun? Karena oh, sudah bala-bala. Oh, kita kan luar biasa. Oke, gimana? Iya. Motivasi terendah saya adalah saya bola. Ya, kenapa sampai apa mengangkat bola? Kenapa saya tidak bisa mencarinya? Oh, berarti kepikiran main bola, saya bilang motivasi saya belajar saya rendah. Jadi dengan bola saya ikut bola, main bola ini saya tidak belajar. Ya, jangan karena minat kita atau bakat kita ya, itu motivasi kita rendah. Karena motivasi itu dia akan mengangkat apa? Bakat kita, ya, dia akan mengangkat potensi yang ada pada diri kita itu. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Motivasi rendah saya di pelajaran matematika. Alasannya karena saya kurang suka mengikuti grafik. Ilustrasi gambar saya rendah dan saya sekali. Dari kurang motivasi belajar saya menjadi rendah. Kenapa ilustrasinya handphone? Kenapa sampai dengan handphone motivasi saya rendah itu kenapa? Bermain HP. Oke, baik. Karena dengan bermain HP, saya lupa belajar mengerjakan tugas. Akhirnya saya malas belajar. Jangan dengan HP itu kita menyalahgunakan ya, menyalahgunakan dengan HP itu. HP itu tuh sangat membantu kita dalam proses meningkatkan motivasi belajar juga. Contohnya kalau ada tugas ya, ini ada tugas dari ya kita bisa melihat, kita tidak menyontek ya, atau kita tidak melihat apa yang orang punya, tetapi kita melihat apa yang tidak ada ya, yang kita tidak tahu, kita dapat melihat seperti itu ya. Jangan menggunakan HP ini yang salah. Kita menggunakan HP itu yang bijak sehingga motivasi kita belajar kita akan lebih meningkat. Oke, silakan. Terima kasih. Motivasi saya adalah matematika. Dalam mata saya motivasi Oh, jadi apa motivasi belajar saya rendah di mata pelajaran matematika. Ya, karena kalau ibu terangkan di mata ini nggak perhatikan ya apa yang disampaikan. Akhirnya saya jadi apa? Jadi malas. Saya pusing dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu guru. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, Bunda, kita akan mengumpulkan LKPD ya, LKPD dan apa evaluasi hasil yang sudah Bunda bagikan. Sekarang kalian sebagai anggota kelompok memberikan kesimpulan pada materi layanan yang tentang konseling kelompok topik meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalian beri kesimpulan. Ya, silakan. Ya. Memahami paham yang saya. Oke, berarti kesimpulannya dengan meningkatkan kepercayaan diri apa tadi? Apa? Iya, saya akan memahami apa? Tantangan. Iya, tantangan yang saya hadapi dalam motivasi belajar saya, dan terutama mata pelajaran apa? Iya, matematika. Ya, ayo silakan.
itu. Meningkatkan tujuan belajar dengan baik. Iya, berarti saya harus meningkatkan tujuan belajar saya sehingga apa saya bisa dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama pada mata pelajaran apa yang motivasi belajar saya rendah? Iya, matematika ya, matematika saja. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Kesalahan dan kekurangan yang saya melihat kesalahan dan kekurangan saya dalam belajar. Iya, terima kasih. Berarti dengan melihat kekurangan dan kesalahan saya dalam setiap hari saya belajar, oh iya kekurangan saya apa sih sehingga motivasi saya rendah itu dalam mata pelajaran apa? Iya, bahasa Inggris. Jadi dengan saya melihat kekurangan, kesalahan saya sehingga saya tetap giat belajar untuk meningkatkan motivasi belajar, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, silakan. Meningkatkan motivasi saya untuk terus belajar. Iya, oke, baik. Jadi melihat dari kekurangan-kekurangan motivasi yang rendah, saya akan meningkatkan motivasi belajar saya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, anak-anakku semua, ya, dari materi layanan yang sudah Bunda sampaikan mulai pertama, ya, mulai dari kita mendiskusikan materi yang sudah Bunda sampaikan, kalian menyampaikan keluhan, ya, apa yang ada pada diri kalian tentang kurangnya motivasi belajar saya dalam mata pelajaran apa saja sudah kalian sampaikan, sudah mengumpulkan, ya, sudah menyampaikan inspirasi, ya, tentang gambar-gambar untuk menyampaikan dalam peningkatan motivasi belajar dan menyimpulkannya. Sekarang Bunda akan menyimpulkan topik tentang meningkatkan motivasi belajar. Ya, di sini adalah agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar berarti apa? Dengan cara anak-anak harus apa? Nah, harus meluangkan waktu, ya, lingkungan yang mendukung, keluarga yang mendukung sehingga dapat memberikan bantuan atau dorongan atas apa? Pencapaian, ya, anak-anak dalam apa? Terus giat dalam belajar. Oke, demikian anak-anak semua materi layanan konseling kelompok pada hari ini tentang meningkatkan motivasi belajar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih buat anak-anakku semua, 10 orang yang sudah menandatangani kontrak perilaku untuk Bunda memberikan layanan konseling kelompok. Semoga dalam konseling kelompok ini melihat perilaku anak-anak dalam rendahnya motivasi belajar. Dengan konseling ini anak-anak sebagai anggota kelompok dapat meningkatkan kembali minat, ya, potensi yang ada pada diri kalian dalam meningkatkan motivasi belajar tersebut. Baik itu akademik, baik itu bakat minat, berarti kita harus apa? Meningkatkannya. Oke, baik, terima kasih anak-anakku semua. Sebentar waktu pulang kita langsung pulang ke rumah. Apa yang sudah Bunda sampaikan dapat diulang lagi di rumah, dan minggu depan kita akan masuk pada layanan berikutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Pulang, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berterima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Pulang ke rumah, tolong sampaikan kepada kedua orang tua kalian bahwa hari ini kita Bunda sudah menyampaikan tentang konseling kelompok buat kalian. Semoga apa yang sudah Bunda sampaikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke, terima kasih. Gerakan nasional revolusi mental